Maka teman-teman mari kita belajar. Belajar bersatu, bukan belajar bertikai. Belajar bersatu memang harus sabar, wasbiru, yang sabar. Jadi teman-teman, sebelum Allah amanahkan kebesaran di muka bumi, bagi para sahabat Nabi itu sudah dilatih oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya dilatih bersatu. Dilatih menyikapi perbedaan tanpa menimbulkan perpecahan. Harus latihan dulu, jangan bicara kebesaran. Oh kita ini urusan sepele aja berantem. Kadang-kadang lucu saya dengarkan orang berantem itu kalau di media sosial. Ya kan? Lucu kadang-kadang. Dan kalau saya boleh menilai, yang sini salah, yang sini salah. Coba bayangin, berantem dua-duanya salah. Apa nggak cakep itu? Itu bisa bayangkan itu. Sudah gitu kan itu diperlihatkan. Jadi kita memperlihatkan kebodohan kita masing-masing. Saya ketika menyuarakan tentang persatuan ini, Pak, muncul pula komentarnya. Ini kalau ini madhab persatuan. Pak. Ada aja kalimat, Masya Allah, indah sekali negeri ini, Pak ya. Ya, karena memang di kita ini ahlul komentar, Pak. Insya Allah, Pak. Indah ya. Antum kalau punya ilmu yang dalam, antum melihat generasi salafus saleh dahulu, antum akan menjumpai betapa janggalnya cara berpikir kita hari ini, bahkan tentang ilmu. Kita akan lewati, kalimat-kalimat ini akan saya tunjukkan buktinya nanti, belakang. Baik, jadi perbedaan itu mulai muncul, hadir, Rasul masih hidup, perbedaan sudah ada. Saya tadi tidak menyimak Ustadz Maman karena saya datang juga agak terlambat. Saya tidak tahu apa Ustadz Maman umpamanya bercerita tentang hadis sangat terkenal yang selalu dibawa oleh para ulama. Hadis muttafaq alaih tentang tema tidak sholat asar kecuali di Yahudi Bani Quraidah. Tadi sudah dibahas? Oke. Kalau itu saya punya satu pertanyaan. Ya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertanyaan saya. Waktu Nabi menyampaikan itu, kemudian kok prakteknya jadi dua berbeda? Betul ya? Dua berbeda prakteknya. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu menyampaikan menginginkan dua-duanya atau menginginkan salah satunya? Paham pertanyaan saya? Paham atau tidak paham? Paham? Atau tidak paham? Oh, saya ulangi. Kan Nabi katakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, gitu ya. Ternyata begitu sahabat pulang ke Nabi kan ternyata prakteknya ada dua. Yang satu benar sholat asar di Yahudi Bani Quraidah dan waktu asar sudah habis. Yang satu sholat di jalan, belum nyampe Yahudi Bani Quraidah dan sholat di jalan. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu bersabda sebelum berangkat itu, apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau salah satunya? Lah, ini dianalisa ulama, Ustaz. Bukan begitu. Kalau Allah dan Rasulnya tahu, sekarang saya katakan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Selesai. Saya tinggal katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya kan? Ya. Ini semua dianalisa ulama, Ustaz. Ini para ulama semua bicara panjang lebar tentang peristiwa ini. Termasuk ini pertanyaannya. Karena begini, ini mudah dianalisanya. Mudah, ahli ilmu menganalisa ini mudah. Mereka dengan perangkat ilmunya. Apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau Nabi menginginkan salah satunya? Waktu Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu sholat asar di Bani Quraidah tapi waktunya sudah habis. Yang satu sholat di tepat waktunya tapi belum di Bani Quraidah. Gak ada yang sempurna kan? Gak ada yang sempurna. Pertanyaannya apa Nabi ingin dua-duanya? Para ulama jelas katakan tidak mungkin. Nabi ingin satu. Enggak dua-duanya. Satu yang Nabi inginkan. Jelas kok kalimatnya. Jangan sholat asar seorang pun di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Nabi satu. Yang Nabi inginkan satu.
Lah terus kenapa ketika yang Nabi inginkan satu, kemudian pecah jadi dua? Lah terus kenapa Nabi menyikapinya dengan senyum? Enggak dikomentari, enggak dibilang kamu salah, kamu benar. Terus kenapa? Apakah kemudian di peristiwa seperti ini masih relevan antum mengatakan bahwa kebenaran itu satu dan tidak berbilang? Al-haqqu wahidun la yata'addad. Saya hormati ini kalimat para ulama. Baik, tapi bolehkah kita berkata, apakah kemudian di peristiwa seperti ini kemudian antum menggunakan kaidah ini, kebenaran itu satu, Pak, tidak berbilang? Oke, pertanyaan kedua. Apakah Nabi akan membiarkan ketika terjadi sebuah kemungkaran? Di depan mata Nabi ada kemungkaran, dibiarkan? Disenyumi? Mustahil. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Kalau Nabi senyumi berarti apa berarti? Hah? Kalau Nabi senyumi apa artinya? Tidak mungkin mungkar. Betul? Antum nyambung dengan saya? Tidak mungkin mungkar, betul? Nabi mustahil membiarkan sebuah kemungkaran. Mustahil. Kalau ada kemungkaran di depan mata Nabi, pasti langsung oleh Nabi ditegur. Pasti. Tetapi ketika Nabi senyumi dua-duanya, bukankah kemudian kita boleh katakan, loh kalau gitu tidak ada yang mungkar, tidak ada yang mungkar. Tapi berbeda loh Pak, Nabi maunya satu loh. Itulah indahnya. Itulah indahnya. Nah, maka apa yang Nabi sampaikan, sampai kenapa Nabi senyumi itu, agar jadi pelajaran kita sampai hari ini tentang menyikapi perbedaan dalam keputusan itu. Dan ini ijtihad dan serahkan pada ahlinya. Sahabat juga mengisahkan kisah lain. Waktu mereka pergi jihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu sahabat puasa, kemudian sebagian dari kami berbuka karena perjalanan. Satu safar, dua mau jihad. Antum bisa bayangkan. Maka sebagian kami berbuka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Itu kalimat sahabat. Bisa nggak gitu-gitu ya Pak? Yang puasa tidak bilang, weh antum gimana batalkan puasa? Nggak jelas ini. Anda tahu safar ini kan? Ini belum boleh buka puasa. Yang buka puasa bukan kemudian bilang, ini safar. Antum tidak tahu rukhsah apa? Masya Allah, antum nggak belajar fikih nampaknya. Sesungguhnya Allah cinta rukhsah diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama tu'ta azaimuhu. Wah, pakai dalil pula, Pak. Sahabat mengatakan, sebagian kami buka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Bisa nggak begitu, Pak? Makanya teman-teman, belajarlah bersaudara dulu sebelum berbeda pendapat. Perbedaan itu akan hadir. Antum gak usah belajar berantem pun akan berantem antum. Tapi antum harus belajar bersaudara, belajar bersatu. Jadi di zaman Nabi, Nabi masih hidup. Itu perbedaan terjadi, Pak. Terjadi. Apalagi setelah Nabi wafat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap perbedaan dan bagaimana generasi terbaik itu bersikap terhadap perbedaan.